Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nuzula Kurniawati dari kelas 4D PGMI Angkatan 2023 UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai strategi inovasi dalam pembelajaran istima dan kalam bagi siswa MI. Nah, untuk strategi yang pertama ada strategi al-istima wa al-qiraah. Jadi strategi al-istima wa al-qiraah ini adalah keterampilan dalam pembelajaran bahasa Arab yang mencakup dua, yaitu istima dan wa al-qiraah. Nah, istima sendiri adalah keterampilan menyimak dan mendengarkan untuk memahami makna ujaran yang disampaikan secara lisan. Sedangkan al-qiraah adalah keterampilan membaca untuk memahami makna dalam tulisan. Jadi maksud dari strategi ini yaitu seorang siswa dimintakan untuk menjawab pertanyaan yang didengarkan dengan memilih salah satu jawaban yang ia baca dari lembar jawaban. Nah, sebagai contohnya yaitu seorang guru membacakan pertanyaan dan para siswanya mendengar. Kemudian siswa tersebut diminta untuk menjawabnya dengan memilih salah satu jawaban yang benar dari jawaban-jawaban yang telah disediakan pada lembar jawaban yang dapat mereka baca. Selanjutnya, untuk tujuan dari strategi al-istima wa al-qiraah ini yaitu yang pertama ada meningkatkan pemahaman, kedua ada mengasah keterampilan berbahasa, dan yang ketiga yaitu mempermudah hafalan. Nah, untuk manfaat sendiri dari strategi al-istima wa al-qiraah ini yang pertama ada mengembangkan keterampilan komunikasi, kedua menumbuhkan minat belajar, dan yang ketiga memperluas wawasan. Selanjutnya untuk teknik dan metode penerapan istima wa al-qiraah. Yang pertama untuk teknik. Nah, teknik dari istima wa al-qiraah ini yang pertama yaitu teknik mendengarkan bertahap. Kedua ada teknik membaca nyaring. Ketiga teknik tanya jawab. Dan yang keempat teknik pengulangan. Nah, untuk metode penerapannya yaitu yang pertama ada metode audio visual, yaitu dengan menggunakan rekaman suara, video atau aplikasi interaktif. Dan yang kedua ada metode drill atau metode latihan. Nah, metode ini itu untuk melatih keterampilan mendengar dan membaca secara berulang. Untuk yang terakhir ada metode bermain peran atau metode role play. Nah, metode ini itu melatih keterampilan mendengar dan membaca melalui dialog. Selanjutnya yang kedua ada strategi al-imla wa al-istima. Jadi, strategi al-imla wa al-istima itu terdiri dari dua kata yaitu al-imla dan al-istima. Nah, al-imla ini adalah keterampilan menulis bahasa Arab dengan benar sesuai kaidah ejaan dan tata bahasa. Sedangkan al-istima adalah keterampilan mendengarkan bahasa Arab secara aktif untuk memahami makna dan pesan yang disampaikan. Jadi, istima itu membantu siswa memahami pengucapan yang benar yang kemudian diterapkan di al-imla. Sebaliknya, al-imla membantu siswa memperkuat pemahaman tata bahasa dan kosakata yang penting untuk al-istima. Nah, di sini itu siswa diminta untuk mendengarkan sebuah teks berbahasa Arab, kemudian didikte dengan 2 atau 1 kali pengulangan, dan siswa diminta untuk menulis apa yang didengar. Sebenarnya, metode ini itu lebih menekankan pada latihan siswa membedakan huruf-huruf yang pengucapan dan hafalannya serupa dan mirip. Nah, teks yang didiktekan itu bisa diambil dari ayat-ayat Al-Quran atau dari teks lain yang berbahasa Arab yang sesuai dengan materi yang diujikan. Selanjutnya ada pentingnya dikte dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, di sini ada 4, yaitu yang pertama meningkatkan kemampuan menulis dengan benar. Kedua, memperkuat pemahaman tata bahasa.
seperti nahwu dan sorofnya. Terus yang ketiga, meningkatkan kosakata dan daya ingat. Yang keempat ada mempersiapkan kemampuan berkomunikasi. Nah, untuk metode pengajaran dikte dan menyimak ini ada 3, yaitu yang pertama al-imla manqul, yaitu dikte dari salinan. Jadi siswa itu menyalin teks yang diberikan. Nah, yang kedua ada imla istimai, jadi dikte dengan mendengar. Nah, di sini guru itu membacakan teks dan siswa menulis apa yang didengarkan. Yang ketiga ada imla nahwu, jadi menggunakan variasi teks seperti puisi, prosa, atau ayat dari Al-Quran. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.